Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah kita ketemu lagi di taklim pertemuan keempat. Kemarin kita sudah banyak membahas ya. Yang pertama hafalan, murojaah. Selanjutnya ada materi tentang sholat bagi wanita. Selanjutnya ada mengaji ya, kita bahas tajwid. Sekarang kita lanjut lagi ke materi sambil hafalan ya, untuk menambah hafalan. Tapi kita materi dulu, yaitu tentang akhlak ya. Jadi akhlak ini ada 3 requestan. Dari yang pertama aku ngirim link itu ada 3 request untuk membahas akhlak. Sebenarnya membahas akhlak ini panjang banget sih, karena banyak ya akhlak-akhlak apa aja yang harus kita ketahui, bagaimana cara berakhlakul karimah seperti itu ya. Oke, langsung aja kita mulai materinya. Yang pertama pastinya tentang definisi akhlakul karimah itu sendiri ya. Jadi secara etiologis akhlak berasal dari kata khuluq. Akhlak yang berarti tabiat, budi pekerti, dan juga kebiasaan. Jadi kita juga bisa menyimpulkan bahwasanya akhlak itu adalah sesuatu yang berasal dari jiwa kita ya, yang sudah berasal dari Allah. Itu secara naluriah terjadi gitu, secara tidak sengaja ya, atau seperti sebuah kebiasaan. Tapi juga akhlak juga bisa kita rubah, walaupun memang sudah ada dari dalam jiwa kita, tetapi tetap bisa kita ubah. Misalkan sesuatu yang buruk tentang akhlak kita itu mungkin karena lingkungan atau dari media yang kita tonton dan lain halnya, itu bisa kita rubah. Tapi ya tentunya butuh keistiqomahan kayak gitu. Nah, jadi akhlakul karimah ini adalah ya seperti sikap lah ya, sikap kita gitu terhadap sesuatu kayak gitu. Mungkin memang sudah berasal dari sana, tapi masih bisa kita ubah kayak gitu. Ya, di situ tertulis tabiat, budi pekerti, atau kebiasaan. Ya, jadi setiap orang pasti memiliki tabiat, budi pekerti, dan kebiasaan masing-masing kayak gitu. Nah, ini adalah beberapa dalil makli atau ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan tentang akhlak gitu ya, bercerita tentang akhlak. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yahsha. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut. Intinya ini tentang akhlak berkata-kata lembut gitu ya. Terus ada lagi khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Ya, ini juga tentang ayat yang menyatakan tentang bagaimana kita harus menjadi orang yang pemaaf dan juga mengerjakan sesuatu yang ma'ruf atau berbuat baik. Ya, jadi ini ada banyak banget sebenarnya ayat-ayat pendukung supaya kita tuh selalu berakhlakul karimah ya, berakhlak yang baik. Tapi ini salah satunya itu ada di surah At-Taha ini, berbicaralah kamu berdoa kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Nah, ini yang mungkin sering kita lakukan gitu ya, berbicara kepada seseorang yang kita tahu misalkan orang itu jahat ataupun orang yang dengki gitu ya. Nah, kita itu berkata-katanya malah ikutan juga memaki atau bahkan berkata-kata kasar, kotor kayak gitu ya. Nah, di ayat ini diberitahukan bahwasanya berbicaralah kamu berdua kepadanya, jadi seseorang untuk menasihati Fir'aun kata-kata yang lemah lembut. Nah, jadi di sini tuh ditekankan bahwasanya dengan siapapun kita bicara, bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun orang yang kita ajak bicara, maka bersikaplah lemah lembut dalam perkataan ya. Walaupun misalkan tuh orang udah ngeselin banget gitu kan, tetap kita harus berkata lembut ya, nggak boleh ngomong kasar, ngomong jorok apalagi gitu ya. Ya, sekarang mungkin mirisnya adalah kata-kata kasar dan jorok itu sudah seperti sesuatu yang hits gitu. Rasanya orang kalau nggak ngomong kasar dan ngomong jorok itu kayaknya nggak hits gitu rasanya. Itu yang miris sih sebenarnya. Aku pribadi
Ya aku juga bukan orang yang sangat alim gitu ya untuk berbicara sangat lemah lembut gitu. Cuman tetap aja sih sangat kurang apa ya, kurang baik lah gitu ya kita berbicara kotor dan kasar kayak gitu. Jangan sampai ya mungkin ada yang refleks gitu ya, atau karena sering dengar teman-temannya jadi ikutan ngomong kasar. Oke lah gitu, cuman yang jelas kita udah dewasa, kita sama-sama tahu kalau kata-kata yang seperti itu tuh kurang baik gitu ya. Apalagi nanti kita sebagai ibu gitu tuh, ya suatu saat menikah, walaupun mungkin masih lama atau ada yang bentar lagi mungkin ya, tapi kita tuh seorang ibu figur gitu. Jadi harus benar-benar menjaga omongan lah gitu, karena anak-anak tuh kan paling cepet ngedengar sesuatu ya. Nah jadi kita juga harus menjaga figur gitu ya. Oke, terus yang kedua, jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang bodoh. Ya maksudnya ini kita harus terus berbuat baik, walaupun misalkan di samping kita ada orang-orang kayak bikin kita emosi atau bikin orang, kan kadang ada aja ya orang-orang yang bikin emosi kayak gitu. Nah kita tuh harus jadi orang yang pemaaf kayak gitu ya. Mungkin ngomongnya gampang lah ya, ya kalau teori gampang aja gitu. Coba aja kalau misalkan ada orang yang selin, iya betul. Menjadi seorang pemaaf itu bukan berarti kita tidak boleh marah gitu ya. Kita boleh marah gitu, karena itu memang udah hakikat manusia. Cuman ada saatnya kita juga memaafkan apapun yang orang lakukan. Itu juga termasuk akhlak loh teman-teman. Jadi memaafkan seseorang dengan hati ikhlas dan lapang itu juga merupakan suatu akhlakul karimah gitu, perbuatan baik gitu ya. Oke, selanjutnya itu tentang akhlak itu mencakup apa aja sih? Akhlak yang pertama yaitu tentang hubungan manusia dengan dirinya, hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesamanya, hubungan manusia dengan alam lingkungannya. Di sini tuh maksudnya tuh akhlak itu bisa nyampe kemana aja nih gitu. Kita tuh bisa berakhlakul karimah kemana aja. Yang pertama tuh ke diri kita sendiri, sudah jelas. Contohnya kayak gimana sih berakhlak kepada diri sendiri? Ya dengan menjaga apapun yang sudah disunahkan dan juga sudah diwajibkan gitu. Contoh pertama, kita sebagai wanita banyak lah ya akhlakul karimah yang harus dijunjung tinggi gitu ya. Contohnya misalkan bersuara jangan sering teriak-teriak kalau nggak ada kalau hanya untuk iseng kayak gitu ya, jangan terlalu bebas gitulah berakhlaknya gitu. Dan juga sama orang tua kan, hubungan manusia dengan Allah yaitu banyak ya, misalkan kita saat sholat harus menjaga kaidah-kaidahnya, baik itu harus sujud dengan benar ya, terus harus sholat dengan khusyuk dan lain-lain. Itu juga termasuk akhlak loh teman-teman. Ngaji juga ya, saat kita ngaji sama kan kelihatan Allah. Nah itu pakai kerudung, duduk yang rapi, walaupun memang mungkin kita nggak tahu Allah dari kita, tapi kan kita tahu Allah itu selalu melihat kita gitu. Nah itu juga adalah termasuk akhlak gitu, akhlak hubungan dengan Allah, hubungan manusia dengan sesamanya, kita dengan teman, kita dengan orang tua, kita dengan guru dan lain-lain. Sebenci apapun kita ya sama teman kita, sama guru atau sama orang tua, bukan sebenci sih, sesebel kali ya, sesebel apapun tetap harus menjaga akhlak ya, jangan sampai di luar batas gitu. Karena kan tadi kita udah bahas tentang ayat-ayat yang mengharuskan kita tuh selalu membuat sesuatu yang mungkar, sesuatu kebaikan, yaitu salah satunya itu dengan memaafkan ya. Terus akhlak juga misalkan sama orang tua, sama guru ya, walaupun misalkan guru di kampus atau di sekolah itu orangnya asyik atau apa, tapi harus tetap kita menjaga akhlakul karimah kepada orang yang lebih tua. Walaupun mama kita asik, papa kita asik gitu ya, tapi tetap harus menjaga akhlak-akhlak yang ada kayak gitu. Jadi jangan sampai melepaskan itu semua. Misal mamahnya slow lah kayak orangnya gitu ya, tapi kita sampai mukul palanya misalkan, kan nggak boleh kayak gitu. Jadi harus tetap ada porsinya sendiri-sendiri lah gitu, walaupun di luar itu kita dekat dengan beliau-beliau seperti itu ya. Terus hubungan manusia dengan alam lingkungannya. Nah ini yang mungkin harus semua orang tahu ya. Akhlak kita itu bisa terlihat tuh dari manapun gitu. Salah satunya tuh dengan apa yang ada di dekat kita, entah itu tanaman, hewan dan lain-lain.
Walaupun ya misalkan ada kecoa gitu kan, kita benci banget sama kecoa dan memang kecoa katanya boleh dibunuh ya karena memang menyebabkan penyakit gitu di beberapanya. Tapi ya harus apa ya, sesuai dengan eh, tata caranya gitu ya. Kecuali dia nggak mengganggu ya jangan dibunuh, kecuali dia memang sangat mengganggu baru dibunuh. Nah itu kan itu juga termasuk akhlak gitu teman-teman ya. Terus dulu juga aku pernah belajar apa ya, itu lebih kepada keimanan sih ya, cuman sama aja itu juga akhlak gitu. Menyingkirkan batu besar di jalan atau menyingkirkan paku yang terlihat sama kita di jalan itu juga termasuk keimanan kita yang sudah tinggi dan juga akhlak yang bagus ya. Jadi misalkan kita ngelihat ranting yang sekiranya nanti bakal menghalangi seseorang jalan, itu juga udah termasuk akhlak loh teman-teman. Jadi akhlak yang baik gitu, sesuatu yang baik, Allah tuh nggak bakal tidur dan bakal mencatatnya sebanyak apapun dosa kita ya kan. Tapi kalau misalkan kita melakukan hal-hal kecil gitu ya, ya insya Allah lah Allah melihat gitu. Dulu juga aku pernah ada yang nanya, kalau misalkan kak, kalau misalkan orang Kristen gitu ya, itu kan baik misalkan suka donasi dan lain-lain kayak gitu ya. Nah itu tuh kayak gimana masuk surga apa neraka, itu pernah ada yang nanya kayak gitu. Dan aku yang paling pertama adalah kita balik lagi gitu loh ke masalah keimanan. Yang pertama itu apa? Iman kepada Allah gitu ya. Ya udah di situ jelas gitu, maksudnya ya kita memang harus pertama ya kepada Allah dulu baru ke yang lain kayak gitu. Makanya aku bilang ya, tapi wallahu alam kataku tuh ya, kita juga nggak tahu. Yang jelas kita alhamdulillah sudah dilahirkan ya Islam kayak gitu ya. Jadi insya Allah ada jalannya lah buat masuk surga gitu ya. Ya gitu, banyak cara hubungan gimana sih kita biar tadi akhlak yang berhubungan dengan manusia, Allah gitu ya, lingkungan dan juga kepada sesama gitu. Itu penting ya teman-teman ya. Jadi gimana caranya biar kita selalu berakhlakul karimah? Banyak teman-teman caranya. Yang pertama pasti banyakin dengerin sesuatu yang membantu kita untuk menjurus ke perbaikan akhlak kita, entah itu ceramah ataupun seminar Islam tuh ya. Dan juga ikut taklim ya biar keinget. Aku juga ya kadang apa ya, banyak keinget itu karena jadi mualim di taklim gitu loh. Jadi kan mau gak mau kita ngomong nih ke orang gitu, mau gak mau kan kita juga introspeksi diri kan, apakah kita hanya sekedar ngomong atau kita juga menjalankan. Nah itu juga bisa membangun akhlak kita supaya ya terus bisa lebih baik kayak gitu ya. Jadi emang banyak hal sih, hal-hal kecil pun yang tadi kayak aku bilang, menyingkirkan batu di jalan yang menghalangi orang, itu pun akhlak teman-teman ya. Berkata lembut, memaafkan orang lain, itu termasuk hal-hal yang mungkin menurutku agak sulit tapi mudah sebenarnya ya. Itu akhlak yang bisa kita lakukan. For the last, akhlak. Nah jadi sini ada 3 akhlak, itu dibagi 3, akhlak jawarih, akhlak lisan, sama akhlak kalbu. Yang pertama tentang akhlak jawarih, itulah akhlak anggota badan atau aktivitas fisik. Ya, ini sudah jelas ya, misalkan akhlak kita saat berhubungan dengan seseorang, misalkan dipanggil malah melengos atau kayak gimana gitu ya. Misalkan ada orang duduk kita nggak permisi kayak gitu ya. Mungkin di luar negeri itu biasa sih, cuman kalau di Indonesia kan kita sudah terbiasa kalau ada orang duduk ya kita lewat di depannya permisi kayak gitu. Itu juga termasuk akhlak, walaupun mungkin terlihatnya sederhana gitu. Cuman coba aja teman-teman kita semua mungkin, atau ada yang udah pernah ngerasain gitu ya, ada orang tua terus kita lewat dengan sopan tuh pasti senang gitu orang tua itu gitu kan. Nah itulah arti dari akhlak sendiri. Jadi orang lain pun bisa loh, kalau orang lain kalau udah senang sama kita itu bisa memberikan doa ya, misalkan diberikan kita beri kita kesehatan dan lain-lain kayak gitu. Orang tuh kalau udah senang sama kita ya, tidak ada kebencian tuh pasti insya Allah mendoakan yang baik-baik kayak gitu ya. Jadi anggota badan, aktivitas fisik itu juga terlihat jelas itu mah ya. Entah itu misalkan ada pejabat terus kita malah teriak-teriak gitu ya, itu jangan sampai. Akhlak lisan, ucapan atau perkataan. Nah ini yang tadi perkataan lembut, perkataan kasar ya. Mungkin teman-teman mungkin ada yang masih jujur aku juga dulu ngomongnya sama kayak gitu ya. Itu zaman SMP sih, zaman SMP tuh ngomongnya kasar gitu ya.
Jangan sampai kayak gitu lagi. Aku kok dipikir-pikir, ya Allah ngapain kok sampai bisa ngomong kayak gitu ya, karena kan gak ada baik-baiknya sama sekali kayak gitu. Akhirnya SMA tobat, sampai sekarang alhamdulillah ya nggak pernah lah yang terlalu banget gitu, kecuali kadang sama temen deket banget ya baru kayak keceplosan kayak gitu. Tapi kalau bisa jangan ya, kita dari sekarang kita niatin mau berubah, nggak boleh ngomong-ngomong kasar kayak gitu-gitu ya, apalagi kita cewek gitu. Terus ucapan juga dijaga ya, jangan sampai sering julid kayak gitu. Nah itu juga termasuk akhlak teman-teman. Kebiasaan menjulidin orang juga nggak baik ya. Kalau memang mau bicarain orang ya yang baiknya, ambil positifnya kayak gitu ya. Aku juga mungkin kadang masih keceplosan gibah gitu, cuman kadang aduh istighfar gitu kan. Coba kita yang digibahin kan gak enak rasanya ya. Jadi dan itu juga bukan akhlak yang baik gitu, jadi harus dikurang-kurangin kayak gitu. Dan ini yang penting ya, tentang akhlak kolbu, sifat atau sikap hati. Ini juga yang mungkin paling gak terlihat sih ya, karena kita bisa memanipulasi dari wajah, mimik muka, atau dari ucapan kita, atau dari gerak-gerik. Cuman kalau ini Allah sendiri yang menilai. Misalkan ada orang lagi seneng, kita malah kayak iri dengki, itu juga termasuk akhlak teman-teman. Jadi hati-hati ya dalam bersikap itu, karena refleks kadang. Misalkan ada orang yang kita nggak suka, terus dia tiba-tiba sukses, kita jadi nggak seneng, itu juga akhlak loh. Itu membuktikan akhlak kita bahwa kita tuh pendengki, iri hati kayak gitu ya. Harus hati-hati. Jangan sampai apa-apa yang sudah kita tanam, misalkan ya kita udah secara akhlak fisik, misalkan kita nyingkirin batu lah dari jalanan, takutnya ada orang jatuh nginjak batu gitu kan, kegelincir. Terus kita udah menjaga ucapan, lemah lembut dan lain-lain, tapi hati kita malah iri dengki melihat orang senang kayak gitu. Nah itu hati-hati banget ya. Terus banyaklah halnya gitu akhlak kolbu itu. Jadi emang harus kita yang benar-benar safe dan sering banyak pengingat sih, supaya akhlak kita terus terjaga dan semakin menjadi lebih baik. Ya gitu aja teman-teman. Materi sebenarnya bukan materi juga sih ya, lebih kayak pengingat kita aja gitu, bahwa kita tuh harus terus memperbaiki diri, berakhlakul karimah, supaya nantinya jodoh kita, keadaan kita, rezeki kita itu semua tuh bisa lebih baik kayak gitu ya, karena akhlak kita yang terus kita perbaiki gitu. Ini juga pengingat juga buat aku. Terima kasih juga teman-teman yang udah request mungkin ya tentang akhlak ini, semoga jadi pengingat kita semua. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.